Hai, jumpa lagi di channel Hakim Story, sebuah channel yang mengajarkan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu peristiwa penting di Eropa, yaitu reformasi gereja. Sebelum membahas tentang apa itu reformasi gereja, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Secara umum, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sedangkan yang dimaksud dengan reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi ini terjadi pada abad ke-16, berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Salah satu tokoh yang terkenal dalam reformasi gereja adalah Martin Luther. Ia melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik, seperti jual beli surat pengampunan dosa. Akibat pikirannya yang berbeda dari para pemimpin gereja saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran baru itulah yang akhirnya disebut dengan Protestanisme. Pemikiran dari Martin Luther ini membawa akibat pada melemahnya kekuasaan Paus. Menurut Luther, gereja seharusnya mengakui kekuasaan para pemimpin negara. Gagasan ini tentunya mendapat dukungan dari para penguasa negara. Mereka menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antar negara dan agama. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther memakukan 95 dalil di depan pintu gereja di Wittenberg yang menjadi protes dia terhadap ajaran Katolik Roma yang ketika itu merupakan gereja yang mendominasi seluruh Eropa. Dalam waktu singkat, masyarakat Jerman dan Eropa telah mengetahui dalil-dalil itu dan Luther dianggap sebagai penemu ajaran baru untuk reformasi dalam gereja Katolik. Tidak hanya sampai di situ, raja-raja di Jerman ternyata mendukung tindakan yang dilakukan oleh Luther, sebab mereka menganggap sebagai suatu gerakan kemerdekaan lepas dari pengaruh Paus di Roma. Akhirnya, gereja Katolik menganggap Luther telah murtad, mengutuk ajarannya dan Paus mengucilkannya dari gereja. Di tempat lain, aliran Protestan muncul di Prancis yang dipelopori oleh John Calvin, sedangkan yang muncul di Swiss dipelopori oleh Ulrich Zwingli. Gerakan reformasi gereja di Eropa ini ikut membawa angin perubahan dan pandangan baru dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hal keagamaan. Agar video pembelajaran ini mendapatkan feedback, jawablah pertanyaan berikut ini. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya reformasi gereja? Apa yang dilakukan oleh Martin Luther saat dirinya dimusuhi oleh gereja Katolik? Dampak apa yang ditimbulkan dari munculnya reformasi gereja? Silahkan dijawab di kolom komentar. Demikian video singkat pembelajaran mengenai reformasi gereja. Semoga menambah pengetahuan kita tentang berbagai macam peristiwa penting di Eropa. Sampai jumpa di video selanjutnya.